Semangat pagi kawan-kawan pecinta ikan koi. Video kali ini kami berbagi tips bagaimana kita mengoptimalisasi kinerja daripada filter 4 chamber, dimana filter 4 chamber yang awalnya itu adalah sistem sejajar, kemudian kita rubah atau kita optimalisasi menjadi sistem berjenjang, kawan-kawan. Nah, hasilnya alhamdulillah kawan-kawan sangat-sangat memuaskan karena menghasilkan air yang sehat, jernih, dan sistem filternya tidak lagi mengalami aliran yang lambat atau bahkan terjadi luberan air gitu, kawan-kawan. Karena kalau sistemnya itu sejajar, tidak berjenjang seperti yang tampak ini ya, yang sebelumnya itu terkadang alirannya pelan, terus kemudian airnya luber, kawan-kawan. Dari chamber pertama itu luber sehingga air kolamnya mengalami penurunan begitu. Nah, ini alhamdulillah kawan-kawan ya, bisa lihat hasilnya cukup bagus ya, airnya juga jernih ya. Oke, nah, bagaimana ini prosesnya? Nah, ini kawan-kawan, jadi pada saat awal tata letak chamber kami ini adalah sejajar, meskipun kawan-kawan menyaksikan kinerjanya bagus ya. Jadi kinerjanya bagus, hasilnya bagus karena airnya sehat, jernih, sehingga ikannya sangat-sangat sehat juga. Kawan-kawan bisa menyaksikan ya, seperti itu pergerakan ikannya cukup bagus begitu, kawan-kawan. Nah, ini dengan susunan pertamanya adalah seperti ini, kawan-kawan. Dulu kami tata dengan bantalan menggunakan ban bekas, terus kemudian kami beli tatakan kayu, dan kemudian kami susun sejajar, kawan-kawan. Nah, ini insya Allah bagus sih, hasilnya bagus, selama ini cukup bagus. Hanya saja chamber pertama seringkali mengalami keluber, kawan-kawan, karena alirannya pelan gitu ya, pompanya tidak mampu ya terhadap tekanan air yang di 4 chamber itu, sehingga akhirnya seringkali mengalami keluberan. Nah, ini sehingga air kolam pun juga menjadi mengalami pesusutan. Nah, untuk itulah akhirnya kita coba atur strategi bagaimana agar pompa itu bisa bekerja secara lebih ringan begitu ya, sehingga sistem kinerja filter ini menjadi optimal, lebih optimal. Nah, ini kami lakukan, kawan-kawan, dengan membantu sistem gravitasi, yaitu penurunan pondasi atau penurunan tatakan daripada masing-masing chamber, kawan-kawan. Jadi dibikin berjenjang. Nah, ini kami mencoba membuat anak tangga gitu ya untuk tatakan chamber itu dengan dimensi per setengah meteran begitu, dimana tinggi jenjangnya atau tinggi anak tangganya itu sekitar 15 cm, kawan-kawan. Nah, ini kami menggunakan kayu-kayu bekas saja, kawan-kawan, yang ada di sekitar kolam ini, yang ada kemudian kita manfaatin aja. Jadi kita buat susunan anak tangga gitu ya, susunan anak tangga menggunakan kayu-kayu bekas saja. Nah, ini kita susun gitu ya. Kita pakai penguatannya sistem paku aja, kawan-kawan, paku biasa. Nah, itu, kawan-kawan, jadi sistemnya berjenjang gitu. Jadi anak tangganya ada 4 ya, sesuai dengan jumlah chambernya. Itu kita buat dimana anak tangga pertama adalah yang paling tinggi dengan ketinggian 45 cm, kemudian anak tangga 2 itu adalah 30 cm, anak tangga ketiga itu 15 cm, anak tangga yang pertama itu sejajar dengan kolam gitu ya, dasarnya kolam gitu. Nah, ini, kawan-kawan, jadi kita susun ya, sederhana aja konstruksinya, tidak perlu yang rumit gitu ya atau yang kompleks gitu, sederhana aja. Yang penting sistem pakunya dilengkapi gitu, insya Allah cukup kokoh, kawan-kawan. Nah, ini kemudian
tahapan pemasangan landasannya ya, tatakannya pakai papan juga gitu kawan-kawan, papan biasa aja, papan yang 2 sentian itu, kemudian kita susun ya. Nah, itu kita susun dimulai dari tangga yang pertama, kedua, ketiga, sekarang ini, kemudian ini yang keempat. Untuk chamber yang terus selanjutnya, karena ini ada air ya kawan-kawan ya, supaya papannya tidak mudah rusak, nah kita lapisi dengan polikarbonat kawan-kawan. Ini pun juga polikarbonat bekas kawan-kawan, kami coba cari aja untuk pelapisan di sisi atasnya gitu. Nah ini, jadi ini kawan-kawan, banyak seperti itu. Nah kemudian sistem chamber keempat, chambernya kami bongkar kawan-kawan yang lama. Ini kita bongkar semua gitu, terus landasannya juga kita ambilin gitu ya, ban-bannya juga kita pindahin semua begitu. Nah ini kita tata ulang, tatakan barunya gitu. Nah kemudian chamber-chambernya kita pasang gitu ya. Nah, cuman saluran penghubung antar chambernya menjadi panjangnya menjadi kurang panjang kawan-kawan, karena kan sejajar jadi pendek. Nah ini akhirnya kami harus memperpanjang saluran penghubung antar chamber gitu ya. Nah ini kita menggunakan pipa yang AW ya, yang tebal gitu ya, pipa 3 inch ya, pakai menggunakan pipa 3 inch gitu. Nah kelebihannya chamber ini seperti yang video sebelumnya ya, kami menggunakan sistem yang pakai ini watermur ya, sehingga bisa bongkar pasang kawan-kawan. Nah, inilah menariknya. Kalau sistem penyambungan mati, pengalaman mati akan mengalami kesulitan ini kalau mengalami dinamika seperti sekarang ini. Tapi karena kami menggunakan watermur, jadi alhamdulillah enak ini kawan-kawan. Nah ini kami coba ukur, kemudian kami buat pasangannya, tambahannya, nah gitu kawan-kawan. Nah ini kawan-kawan, bisa menyaksikan. Ini juga sederhana aja sehingga bisa dikerjain sendirian aja. Jadi dikerjain seorangan aja sudah bisa selesai kawan-kawan. Jadi insya Allah pekerjaannya cukup ringan ini, sederhana aja gitu ya. Nah ini alhamdulillah sistem sambungannya antar chamber sudah selesai. Nah sekarang tahapannya pemasangan media filter ya. Nah, ini media filter yang keempat itu adalah karang jahe dan kapas begitu komposisinya. Kemudian chamber ketiga itu adalah biobol, yaitu kita pasang di situ. Nah, kemudian chamber kedua sama biobol juga ya sebagai filter biologinya. Yang terakhir chamber pertama itu kita menggunakan filter mekanis yang menggunakan brush ini kawan-kawan. Nah ini kawan-kawan sudah kita pasang semua dan insya Allah sudah selesai. Kemudian yang terakhir pemasangan pipa untuk menuju ke kolam. Nah ini kawan-kawan, alhamdulillah ya. Dan ini hasilnya kawan-kawan. Jadi airnya setelah 3 hari nggak kita filter kembali keruh lagi ya kawan-kawan, air kolamnya. Nah ini baru start awal kita mulai filter kembali gitu. Jadi ini kita coba filter kembali. Nah ini kawan-kawan sistem brush kami ya, filter mekanis kami menggunakan brush dari sikat WC ini kawan-kawan ya. Nah alirannya kalian bisa lihat ya, cukup kencang ya, alhamdulillah. Dan karena elevasinya lebih tinggi daripada chamber berikutnya, sehingga beban pompa itu menjadi ringan kawan-kawan, karena dibantu gravitasi gitu ya. Nah ini juga chamber kedua juga begitu ya. Nah ini alirannya juga cukup kencang, alhamdulillah, dari filter biologi pertamanya gitu. Nah kemudian sambungannya kawan-kawan, kalau menurut saya bagusnya di sisi atas ya, bukan sisi bawah, karena kan alirannya menuju ke bawah ya, sehingga kalau ada kebocoran tidak terlalu deras gitu. Jadi kita pas trikinya adalah sambungannya di sisi atas. Nah ini juga begitu ya, di chamber ketiga alirannya juga cukup bagus begitu, cukup kencang begitu. Nah ini kemudian chamber yang keempat kawan-kawan, karang jahe buffer pH ya,
sama kapasnya. Nah ini karena alirannya cukup kencang, akhirnya sampai kami bebani dengan pakai bata ini supaya tidak terangkat gitu ya. Ini kawan-kawan ya, airnya kembali keruh ya, air kolam setelah 3 hari proses pembuatan revisi chamber ini tidak kita filter sehingga airnya cukup keruh seperti itu kawan-kawan. Nah itu keadaannya, dan ayo kita saksikan bagaimana setelah optimalisasi kinerja ini sudah selesai dengan merevisi tata letak chamber-chamber dari filter 4 chamber ini. Dan ini kawan-kawan hasilnya. Nah kan alhamdulillah ya, airnya cukup jernih kembali, sehat begitu, sehingga ikannya juga kawan-kawan yang saya sendiri ya, sangat-sangat sehat ya ikannya ya, pergerakannya cukup menggembirakan begitu. Nah ini sistem inletnya gitu, menggunakan selang aja kami, selang 3/4 in ya kawan-kawan ya, karena disesuaikan dengan pompanya. Kami menggunakan pompa Resun King 5 ya kawan-kawan ya. Nah itu kemudian sistemnya berjenjang dari tinggi kemudian turun dan turun begitu. Jadi selisihnya sekitar 15 cm kawan-kawan ya, antar jenjangnya itu 15 cm. Dan alhamdulillah ya kawan-kawan, sederhana aja, jadi perubahannya hanya tatakannya sama pipa penghubung antar chamber aja, itu aja yang dirubah. Jadi cukup sedikit yang dirubah, tetapi hasilnya alhamdulillah sampai sekarang ini sudah sekian lama filter ini tidak lagi mengalami kebocoran, tidak lagi mengalami luberan, dan tetap menghasilkan air kolam yang sehat dan jernih kawan-kawan. Nah ini kawan-kawan, oke, demikian kawan-kawan berbagi tips bagaimana mengoptimalisasi kinerja filter 4 chamber dari Salami Channel, indahnya berbagi. Dan terakhirnya kami menghaturkan banyak terima kasih.